Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang bagaimana saya menjadi PNS, khususnya untuk proses seleksinya. Dan dengan video ini juga saya berharap bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi PNS bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa lolos seleksi PNS-nya. Saya mencoba untuk melamar PNS waktu itu untuk pertama kalinya dan langsung lolos, di mana formasi yang saya pilih adalah formasi dosen di Prodi Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia. Selain juga lolos, saya beruntung sekali waktu itu saya menjadi peringkat pertama dari formasi yang saya pilih tersebut. Dan bagaimana cerita itu bisa terjadi, nanti akan saya coba ceritakan bagaimana persiapan saya untuk menghadapi seleksi PNS tersebut. Nah, sebelum ke sana, mungkin kita berbicara dulu tentang PNS sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia atau secara umum masyarakat Indonesia memandang bahwa profesi PNS adalah sebuah profesi idaman, profesi favorit atau profesi primadona karena dianggap memiliki jaminan kelayakan hidup atau hidup yang lebih baik. Ada benarnya, ada tidaknya juga, dan oleh karena itu saya mengatakan bahwa menjadi profesi PNS dari segi kesejahteraan itu sesuatu yang relatif sekali. Jadi itu sesuatu yang relatif dari segi kesejahteraan. Tapi masyarakat masih berpikir bahwa ini profesi yang prestisius. Tapi ya sudahlah, itu terjadi dalam masyarakat kita sehingga seleksi PNS tahun demi tahun selalu membludak. Kita sekarang berbicara dari segi seleksi PNS. Setelah saya cermati dalam beberapa tahun ke belakang, mungkin semenjak saya mulai jadi mahasiswa, saya mulai menyadari atau mencari tahu seleksi PNS itu seperti apa, dan ya dalam selang 10 tahun terakhir ternyata seleksinya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan terjadi mungkin lebih pada mekanismenya ataupun perubahan tipe-tipe soalnya. Tapi dari segi esensi atau dari segi materi, ya materi yang diujikan itu saja, meliputi kemampuan dasar, kemudian kemampuan bidang. Pertanyaan yang sering ditanyakan, terutama teman-teman yang bertanya, apakah seleksi PNS itu sulit? Jawabannya sulit. Dan saya mungkin juga bisa menambahkan, bukan hanya sulit, tapi sulitnya itu sulit banget. Kenapa seleksi PNS itu sulit banget? Mungkin kita sederhanakan ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah formasi dan peminat itu gila-gilaan. Formasi yang dibutuhkan itu 2 atau 1 atau bahkan ya sekitaran itulah. Sedangkan yang meminatinya itu bahkan bisa puluhan ribu orang. Maka dengan kondisi itu sangat-sangat sulit untuk menjadi PNS. Karena peminatnya banyak. Dan dengan peminatnya banyak tadi, itu sangat besar kemungkinan ada peminat lain dari formasi yang sama memiliki kemampuan lebih baik dari kita, lebih siap dari kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, tes PNS itu sulit dengan keketatannya. Yang kedua, yang menjadikan seleksi PNS itu sulit, itu karena materinya. Materinya kita tidak terbiasa dengan materi-materi itu. Selama kuliah mungkin kita lebih fokus pada bidang kuliah yang kita lakukan. Misalnya kedokteran, ya fokus pada ilmu kedokteran, arsitek ke arsitek. Sedangkan ketika kita ingin menjadi PNS, kita ditanyakan lagi dengan wawasan kebangsaan, tes potensi akademik, di mana kita tidak terbiasa lagi untuk menggeluti hal-hal tersebut, apalagi wawasan kebangsaan. Mungkin kita secara umum mengenal tentang bangsa kita dengan baik, tapi untuk ditanyakan detail-detailnya, tidak semua orang hafal tentang detail kebangsaan atau informasi kebangsaan itu. Nah, itu yang menjadikan tes PNS menjadi sulit. Beda halnya ketika tes PNS-nya itu langsung ditanyakan pada bidang keahlian. Misalnya tesnya langsung aja bidang kedokteran, ya itu tidak usah dipertanyakan, pasti langsung relevan. Nah, kenapa sistemnya seperti itu? Itu bukan ranah saya disclaimer dulu, itu bukan ranah saya, itu lebih ke ranahnya pemerintah yang menyelenggarakan. Dan mungkin ada tujuan baik di sana, di mana PNS adalah abdi negara yang harus mengetahui betul negaranya sendiri. Ya, itu mungkin
tujuan utamanya ya. Tapi fokus kita bukan di sana, itu lebih ke sistem yang di atas kuasa kita lah. Jadi kalau saya simpulkan, tes PNS itu sulit. Ya, tes PNS itu sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Nah, sekarang saya langsung ke ceritanya. Bagaimana saya bisa menjadi PNS tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi PNS, hal yang bisa saya sarankan yang pertama adalah harus dipersiapkan dengan baik. Dan kalau kita sederhanakan lagi, sangat-sangat sederhanakan, dari proses yang sudah saya jalani, ada hal utama, mungkin hanya 2 hal utama saja untuk mempersiapkan menjadi PNS. Yang pertama adalah tertib administrasi. Jika teman-teman ingin menjadi PNS, akan melamar seleksi PNS, yang penting adalah tertib administrasi. Apa itu tertib administrasi? Nanti turunan-turunan dari tertib administrasi saya bisa jelaskan di video selanjutnya. Yang saya sederhanakan tertib administrasi ini, misalnya, jangan salah formasi. Kalau formasi mensyaratkan bidang tertentu, ya bidang tertentu gitu ya, jangan salah formasi. Yang kedua adalah dari segi administrasi lagi, tolonglah buat administrasi sebaik mungkin, misalnya dari segi kualitas fotokopinya, dari segi kualitas scan-nya, itu berikan kualitas yang terbaik agar dokumen itu mudah dibaca pada nantinya. Jangan hanya asal ada begitu. Maka sekali lagi tertib administrasi menjadi penting. Dan tertib administrasi yang lainnya, misalnya jangan ketinggalan informasi. Kemudian juga ketika sudah dapat jadwal di mana lokasinya, kita harus survei, memastikan ruangannya benar, tempatnya benar, sehingga ketika saat seleksi kita bisa tepat waktu dan tidak menjadi panik. Karena kalau kita telat kan panik banget. Nah, pengalaman saya waktu itu di seleksinya di ITB untuk seleksi tes TKD-nya. Kemudian untuk seleksi TKB-nya itu di kampus, karena saya melamar ke kampus UPI. Nah, untuk seleksi di ITB, nah seperti saya cerita tadi, kita harus survei. Waktu itu saya datang 1 hari sebelum seleksi, saya memastikan parkir di mana, kemudian dari jarak parkir ke tempat seleksi itu berapa menit. Setelah itu saya masuk ke ruangannya, saya cari nomor ruangannya, dan akhirnya tergambarlah semua peta ITB dan juga tempat seleksinya. Begitu ya. Dan setelah itu saya datang lebih awal sehingga tidak terlalu panik dan bisa nyantai dulu. Nah, itu kira-kira tertib administrasi. Nanti lebih detail saya coba ceritakan di video yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah waktu. Tadi yang pertama adalah tertib administrasi, meliputi ya kepentingan administrasi, apapun itu diikutin. Yang kedua adalah waktu. Waktu itu adalah utama. Kenapa? Karena kita manusia punya keterbatasan otak. Otak kita tidak sehebat itu, sehingga untuk mempersiapkan tes kita perlu waktu, kita perlu latihan. Nah, waktu bagi teman-teman yang misalnya sekarang masih mahasiswa, ingin menjadi PNS ketika lulus, maka gunakan 1 tahun. Ini pengalaman juga, pengalaman saya. Jadi setahun sebelum PNS atau sebelum saya lulus kuliah, saya juga sudah mulai memikirkan, oh mungkin nanti ketika saya lulus ada potensi ikut seleksi. Makanya selama setahun itu atau 1 semester sebelum saya lulus, saya mulai melatih diri saya untuk mengenal materi-materi untuk seleksi PNS. Misalnya saya sudah latihan TPA lagi, kemudian juga melihat-lihat lagi informasi wawasan kebangsaan, dan ya seperti itulah kira-kira. Jadi harus disiapkan dari segi waktu. Kemudian bagi teman-teman yang bekerja tapi ketika masih punya cita-cita untuk menjadi PNS, bisa disiapkan waktu-waktu senggangnya untuk latihan soal-soal PNS. Misalnya kalau bekerja, kita bisa latihan PNS Sabtu Minggu saja, dan untuk latihannya pun sebetulnya tidak usah lama-lama, karena kalau lama-lama juga bosan, dan secara teori juga kapasitas otak kita juga terbatas untuk belajar. Makanya untuk menyiapkan mungkin setiap akhir pekan,
Kemudian belajarnya ya cuma 15-30 menit saja dengan sistematis. Misalnya 15 menit hanya untuk TPA atau strategi lainnya silakan saja. Tapi pada intinya sediakan waktu untuk teman-teman latihan. Dan tadi cerita latihannya lebih baik sering tapi sedikit-sedikit. Seminggu terus begitu. Dan misalnya ini pengalaman saya. Ketika saya akan menghadapi seleksi PNS ini, saya menyiapkan secara intensif untuk menghadapi TKD itu sekitar 2 bulan. Saya siapkan sekitar 2 bulan untuk menghadapi TKD, dan dengan kemajuan teknologi saat ini di smartphone ataupun internet itu sudah banyak sekali latihan-latihan untuk menjadi PNS, terutama dari segi soal-soalnya. Nah, selama 2 bulan itu saya siapkan latihannya dengan sederhana saja. Saya slotkan per hari misalnya itu cuma setengah jam untuk belajar wawasan kebangsaan. Kemudian di hari selanjutnya saya slotkan setengah jam atau 1 jam saya belajar TPA. Begitu terus sampai menghadapi waktunya untuk seleksi. Dan dari pengalaman tersebut waktu itu saya sampai hafal pilar kebangsaan, saya hafal semuanya waktu itu. Kemudian undang-undang dari pasal pertama sampai terakhir juga saya hafal. Dan selain itu, untuk wawasan kebangsaan, saya juga sering baca-baca koran atau baca-baca website, baca-baca berita mengenai isu-isu terkini itu apa sih di Indonesia. Karena ya wawasan kebangsaan salah satunya mungkin isu-isu terkini yang diungkap. Dan selain itu, saya juga buka-buka lagi buku sejarah. Jadi buku sejarah, dan waktu itu buku sejarah SMA ternyata itu informasinya cukup relevan untuk belajar persiapan PNS. Saya coba baca-baca lagi dan fokusnya pada peristiwa yang mendekati pada arah-arah kemerdekaan. Jadi sudah mendekati kemerdekaan yang difokuskan informasinya, misalnya konferensi-konferensi, peristiwa-peristiwa besar menuju kemerdekaan, seperti itu. Nah, itu persiapan saya, dan ya ternyata setelah dilalui seperti itu tidak terasa juga, karena saya belajarnya cuma sebentar saja, cuma sejam, 1 jam sehari, dan tidak menjadi capek gitu ya, karena cuma belajarnya sebentar saja. Tapi karena rutin, akhirnya seperti tadi cerita, undang-undang saja sampai hafal gitu ya untuk persiapan wawasan kebangsaan. Nah, satu lagi untuk TPA. Nah, untuk TPA yang saya siapkan sama strateginya, tapi kalau TPA itu mungkin waktunya agak lebih lama dibandingkan wawasan kebangsaan, karena ada beberapa hal di TPA yang harus kita tahu strateginya. Misalnya kalau deret, oh ini strateginya. Nah, kemudian kalau apalagi mau muter-muter ruang itu juga ada strateginya. Nah, untuk itu gunakanlah kekuatan teknologi saat ini, video, aplikasi smartphone atau YouTube dan lain-lain itu udah sangat banyak sekali informasi menyediakannya tentang TPA. Nah, terus untuk yang dasar-dasar aja ya, karena untuk bidang itu nanti relatif, itu masing-masing bidang punya spesifik tesnya tersendiri. Nah, untuk sosial kepribadian, strategi yang saya lakukan itu karena saya belajar bidang kependidikan juga, dan setelah dicermati itu adalah tipe-tipe di mana penilaiannya itu berjenjang, mirip-mirip skala Likert gitu. Jadi pertanyaannya itu yang semakin positif itu nilainya semakin gede. Jadi untuk sosial kepribadian itu bukan benar salah, tapi yang baik dari yang terbaik, yang terbaik dari yang baik. Kira-kira itu yang harus kita jawab. Dan ada tips singkat sebetulnya untuk menjawab sosial kepribadian. Waktu itu saya nilai dapat paling gede. Pikirkanlah banyak orang. Gitu aja kira-kira untuk menjawab kepribadian. Jadi pikirkanlah banyak orang. Jadi ketika menjawab soal itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah pernyataan ini lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat? Nah, kalau ada pernyataan dari soal-soal kepribadian yang seperti itu, lebih banyak orang yang mendapat manfaat,
maka itulah yang dipilih. Dan terbukti waktu itu saya mendapatkan nilai terbaik juga di kategori itu. Jadi urutannya waktu itu nilai tertinggi sosial kepribadian, kemudian yang kedua itu tes intelijensi umum atau TPA, dan nilai terkecil itu adalah wawasan kebangsaan. Ya itulah, karena di wawasan kebangsaan ada soal-soal yang tipenya itu memori. Jadi kalau memori kan itu bukan nalar yang digunakan, tapi karena harus hafal, dan saya tidak hafal, ya makanya nilai kebangsaan paling kecil. Tapi ya sudahlah, itulah faktanya, tapi yang penting lolos. Nah, itu kira-kira apa yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya menjadi PNS untuk ya cukup panjang juga gini. Dan mungkin nanti lebih spesifiknya saya bisa coba buatkan video-video yang lebih terarah, lebih spesifik. Misalnya kalau TPA itu gini latihannya, kalau kebangsaan tuh ini latihannya, kalau sosial kepribadian tuh ini latihannya, wawancara tuh ini latihannya. Nah, itu nanti saja saya coba buatkan video-videonya. Nah, untuk sekarang nampaknya cukup dulu. Semoga ada manfaat dari video yang saya buat. Saya akhiri dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.